Terima kasih, pimpinan. Izin. Baik, Pak Heru Pramono, terima kasih kita berdiskusi ya sedikit. Apa tadi juga yang disampaikan kawan saya, senior saya, Pak Nasir, ya. Saya juga nyambung arah ke sana. Saya meminta pandangan Bapak ya sebagai calon kandidat Hakim Agung. Sampai sekarang Pak, masyarakat itu masih bingung. Saya sendiri pun, saya sudah mantan penegak hukum, kejaksaan juga bingung saya. Ya. Soal pinjam meminjam, ya. Meminjam uang nggak dibayar dengan tepat waktu, ya, lalu dilaporkan penipuan, ya. Sebenarnya ini sudah jelas Pak, kalau pinjaman kan wan prestasi sudah diatur, ada pasalnya 1322 segala macam hukum BW kita kan demikian. Tapi dalam sampai saat ini masih terus berjalan ini bisa dijadikan untuk mengkriminalisasi orang, menghukum orang secara pidana bahwa ini penipuan. Nah, saya kira kalau boleh Pak, saya berharap Bapak ini mulai membuat suatu pandangan bagaimana menstop persoalan ini supaya jangan terus-menerus ya yang terjadi. Ya kalau pinjam meminjam, ya perdata. Ya. Apalagi seperti yang disampaikan Pak tadi Pak Nasir, apalagi yang korbannya ini para rentenir ya orang kaya. Yang minjam ini orang miskin. Masuk penjara. Ya. Penipuan, penggelapan, ya. Padahal rumusannya beda-beda itu Pak. Nah, oleh karena itu saya berharap Bapak sebagai nanti hakim perdata harus bisa. Dan juga banyak sekali juga putusan kasasi juga ya yang mengabulkan juga mengaminkan perkara-perkara dari bawah itu menjadi pidana. Nah, saya berharap Bapak bisa enggak memberikan satu pandangan terhadap ini. Yang kedua, beberapa waktu yang lalu juga Bapak juga sudah membuat satu ya gebrakan, ya satu masukan bagaimana pandangan mengenai tentang usaha-usaha restoran, hotel, ya yang tidak membayar royalti, ya royalti musik dengan alasan hanya hiburan. Saya juga minta ketegasan Bapak, bagaimana sebenarnya ini kepada pelaku-pelaku usaha, ya. Yang kita harapkan ke depan ini apakah ya menurut Bapak itu ya bagaimana sikap daripada pengadilan untuk mengantisipasi persoalan ini soal persoalan ini ya. Ini coba saya minta pandangan Bapak ya terhadap kasus ini. Yang ketiga juga maraknya juga sekarang perkara-perkara mengenai ya robot trading Pak ya. Ini robot trading ini marak terjadi sekarang perkaranya. Ada yang menyampaikan ini bahwa ini adalah perdata, artinya kesepakatan yang membuat satu perkumpulan yang mengelola uang ya, menghimpun uang ya untuk semacam arisan segala macam, akan tetapi juga akhir-akhirnya macet. Ya, menjadi persoalan. Ini juga dari satu sisi juga sebenarnya juga ini ada juga pidana. Nah, ini marak ini terjadi sekarang, Pak. Saya pengen pandangan Bapak dulu bagaimana menyikapi soal persoalan perkembangan tentang mengenai robot trading ini. Ya, ini sebagai Bapak nanti hakim atau benteng terakhir dalam memberikan ya putusan terhadap persoalan ini. Nah, yang terakhir Pak, saya ini mengenai meminta
sikap Bapak, ketegasan Bapak, ya, terkait dengan kasusnya si Rikat, ya, yang dari Mahkamah Agung, ya, yang duit banyak disita sampai triliun, Pak, ya. Kalau dia sendiri, saya berpikir itu tidak mungkin uangnya itu, Pak. Ya, banyak sekali seorang panitera dia mau menghimpun. Saya hanya minta kejujuran Bapak aja, sikap Bapak. Apakah benar ini hanya uang dia atau juga ada titipan-titipan daripada orang-orang lain juga di lingkungan daripada Mahkamah Agung itu sendiri. Kalau memang kira-kira pendapat Bapak ada, bagaimana sikap Bapak ke depan, ya, untuk menjaga hal-hal seperti itu supaya tidak akan terjadi kembali lagi. Saya hanya ini aja yang menggelitik bagi saya, Ketua. Terima kasih.